Baiklah sobat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kawan-kawan di sini ada yang mengalami kendala terkait tentang ini. Banyak sekali teman-teman yang bertanya nih di kolom komentar pada video-video sebelumnya, yaitu terkait tentang pendaftaran CASN tahun 2023. Ya di sini kita akan berbagi pengalaman terkait tentang apa yang teman-teman tanyakan tersebut ya. Nah, hal tersebut itulah tentunya saat ini banyak sekali yang mengalami kendala terkait tentang pengaplikasian atau penggunaan e-materai gitu teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk pendaftaran CASN tahun 2023 ini termasuk juga untuk pendaftaran P3K guru, kemudian juga P3K yang lain dan juga CPNS. Itu kan kita itu diminta untuk menggunakan e-materai gitu ya untuk membubuhi berkas-berkas pendaftaran kita yang dipersyaratkan untuk menggunakan materai yang dulunya bisa menggunakan materai tempel. Ada teman-teman yang bertanya yang pertama nih. Yang pertama adalah apakah boleh untuk melakukan pendaftaran CASN tahun ini kita menggunakan materai tempel? Apakah bisa gitu ya? Nah, berdasarkan dari pengalaman saya yang pernah saya alami ya semalam itu adalah berkas yang diupload di SSCASN itu wajib menggunakan e-materai. Dikarenakan kalau misalkan saya mencoba untuk mengupload berkas yang nggak menggunakan e-materai, menggunakan materai manual tempel, itu tidak bisa diupload ya. Nanti akan ada notifikasi gagal upload, yaitu berkas Anda tidak memiliki e-materai seperti itu. Jadi intinya gagal gitu ya. Dan kemudian ada juga teman-teman yang bertanya terkait tentang pengaplikasian e-materai. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa terkait tentang persyaratan ya, persyaratan itu kan masing-masing instansi itu kan ada juga yang berbeda ya. Dan sebenarnya untuk persyaratan baik itu surat lamaran, kemudian juga surat pernyataan, yang benar itu yang seperti apa formatnya. Nah, yang benar itu yang sesuai dengan arahan dari instansi masing-masing yang kita lamar, teman-teman. Tentunya ketika kita melakukan pendaftaran itu harus disesuaikan dengan persyaratan formasi jabatan dan juga persyaratan dari instansi yang kita lamar gitu ya. Nah, contohnya saya melamar di sebuah kabupaten. Itu salah satu berkas surat pernyataan yang wajib untuk diupload itu adalah surat pernyataan misalkan ya, yaitu surat pernyataan 5 poin, kemudian ada juga surat pernyataan untuk tidak mutasi ketika sudah diangkat menjadi P3K. Nah, di sini ketika kita ingin membubuhi dengan e-materai, ini menurut pengalaman saya itu adalah di sini kita tidak bisa memisah dari kedua file tersebut ya. Jadi mungkin teman-teman berpikirannya gini nih. Jadi saya ada berkas satu ya. Berkas yang pertama adalah surat pernyataan 5 poin. Kemudian yang berkas kedua itulah surat pernyataan tidak mutasi. Nah, berkas yang pertama ini saya upload untuk dibubuhi e-materai setelah saya melakukan pembelian e-materai. Kemudian saya unduh, kemudian berkas kedua saya upload, kemudian saya bubuhi materai, kemudian saya unduh. Setelah itu dari kedua berkas ini saya gabung, kemudian apakah bisa itu diupload di SSCASN? Jawabannya adalah tidak bisa. Jadi setelah saya itu mencoba berdasarkan dari pengalaman saya, ini adalah tidak bisa. Dikarenakan apa? Seperti yang kita ketahui bahwa ketika teman-teman melakukan pembelian e-materai, kemudian melakukan pembubuhan, kalau misalkan kita udah beli, ini kan berarti kita punya stok ya, punya stok materai di akun kita. Kemudian kita klik pembubuhan. Nah, setelah kita bubuhi, teman-teman bisa cek dari materai yang kita bubuhkan itu setiap materai, satu materai dengan yang lain itu ada nomor serinya. Tentunya kalau misalkan dari kedua file berkas yang kita sudah bubuhi materai, kita gabung, nanti nomor serinya akan tidak bisa terbaca. Nah, kemudian di sini ada juga teman yang bertanya ya, kalau misalkan seperti ini, yaitu ini kemudian langsung dapat jawaban kalau misalkan kita punya dua berkas, misalkan surat pernyataan 5 poin dan juga surat pernyataan tidak meminta mutasi misalkan ya. Nah, di sini ada salah satu kawan yang bertanya, kemudian saya tanyakan kepada yaitu pihak admin e-materainya, teman-teman. Nah, ini saya tanyakan ke Kontakting Pajakku Support Center ya. Nanti akan bisa membantu teman-teman yang mungkin mengalami kendala yang seperti ini. Nah, di sini pertanyaan saya itu adalah seperti ini. Saya ini telah membeli dan juga membubuhkan e-materai pada dokumen syarat daftar CASN 2023 di akun e-materai saya. Sesuai persyaratan instansi itu ada dua berkas yang telah dibubuhi e-materai kemudian digabung menjadi satu file
yang berisi surat pernyataan 5 poin dan juga surat pernyataan tidak minta pindah. Namun ketika dua dokumen tersebut saya gabung menjadi satu file, mengapa tidak bisa diunggah di akun SSCASN? Di sana itu ada notifikasi bahwa berkas teridentifikasi tidak menggunakan e-materai. Bagaimanakah solusinya? Nah, kalau misalkan saya bisa memberikan sedikit gambaran dari permasalahan ini, yaitu surat pernyataan 5 poin itu saya PDF-kan, setelah saya tanda tangani, saya upload ke e-materai, saya bubuhi materai. Kemudian saya unduh. Kemudian yang kedua, surat pernyataan nggak pindah, itu saya upload, bubuhi materai, saya unduh. Nah, kemudian dari kedua file itu, kan kita harus satukan tuh, untuk di-upload di SSCASN kan di sana hanya ada satu tombol kan untuk upload. Nah, saya gabungkan, misalkan menggunakan aplikasi penggabungan file gitu ya, PDF. Nah, setelah saya upload itu nggak bisa terbaca, dan di sana ada notifikasi berkas teridentifikasi tidak menggunakan e-materai. Nah, saya tanyakan solusinya, yaitu kepada support center dari e-materai ini. Nah, jawabannya adalah seperti ini teman-teman, yaitu perlu diketahui bahwa file yang sudah dibubuhi dengan materai itu tidak boleh diedit karena akan merusak metadata di dalam file PDF tersebut. Sehingga ketika diupload muncul pesan file tidak memiliki e-materai. Nah, itu teman-teman, jelas ya. Kemudian di sini diberikan panduan kalau misalkan kita itu ada dua file yang harus digabung jadi satu, dibubuhi materai dan bisa diupload. Ini ada tipsnya, yaitu solusinya itu adalah melakukan pembubuhan ulang dengan catatan sebagai berikut. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mengalami ini, sudah terlanjur, kalian silahkan beli dulu stok e-materai-nya. Kemudian setelah itu dilakukan ulang ya, yaitu yang pertama, jika file yang akan dibubuhkan itu lebih dari satu halaman dan keduanya ingin dibubuhkan materai, lakukan pembubuhan pada halaman awal dahulu sampai berhasil, kemudian download file PDF-nya. Itu teman-teman. Kemudian yang kedua, atas file yang sudah di-download tersebut, dilakukan pembubuhan yang kedua dan posisikan pada halaman kedua, kemudian download file PDF-nya. Itu jawabannya adalah itu teman-teman. Yaitu kalau misalkan kita itu ingin membubuhi dua materai pada satu file yang ada dua halamannya, berarti pertama-tama dua file, dua halaman ini kan, dua halaman ini, dua dokumen kita jadikan satu nih. Setelah kita tanda-tangani, di PDF-kan kita jadikan satu, digabung, kemudian setelah itu kita upload ke e-materai. Kemudian kita lakukan pembubuhan di halaman pertama. Nah, setelah dibubuhi halaman pertama, kita klik download. Nah, selanjutnya kita unggah lagi yang tadi sudah dibubuhi di halaman pertama, diunggah, kemudian kalian klik next ya. Klik next, nanti cari di halaman kedua, bubuhi materai di halaman kedua. Nah, itu. Nah, untuk tutorial lengkapnya, ini praktek langsungnya, ini teman-teman sudah saya sediakan pada deskripsi ya. Ini adalah sebagai penegasan bagi teman-teman yang mungkin banyak bertanya atau mungkin mengalami kendala, supaya nanti kita bisa maju ke langkah berikutnya. Oke, demikian sedikit berbagi pengalaman dari kami, yang mana kita carikan sumbernya dari pihak e-materai, bagi yang teman-teman mengalami kendala terkait tentang permasalahan ini. Oke, salam sukses untuk kita semuanya. Semoga kita lulus seleksi administrasi, entah itu CPNS maupun juga P3K. Kemudian lulus SKD, SKB, seleksi kompetensi Pascasanggah, sehingga di tahun ini kita bisa lulus menjadi ASN P3K. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.